Aku akan review satu persatu untuk secara teknikalnya saham-saham big caps dulu. Kenapa kemarin saya bisa memperkirakan bahwa akan terjadi pantulan atau koreksi sudah mulai terbatas di bulan September, ya September turunnya udah banyak. Ini karena saham-saham big caps, contohnya ini BRI, dia udah kena support kuat gitu di area 3.000. Untuk BRI sendiri dia bisa mantul sampai ke area 3.200 dan paling tinggi ke 3.300. Jadi pantulannya sifatnya sangat temporer banget ya. Sangat temporer banget, sehingga teman-teman jangan terlalu berharap banyak dari kenaikan IHSG hari ini. Hari Senin nanti masih bisa menguat nggak? Masih bisa ya, jadi masih ada ruang sedikit untuk menguat. Dan untuk BBCA sendiri, kemarin di IM Trade kami ada buy on weakness untuk saham BCA, untuk swing trading juga ya, selain untuk investing. Nah, untuk BCA sendiri ini udah hampir menyentuh resisten yang terdekat di angka 28.300 dan masih ada sedikit ruang untuk menuju ke 29.000. Jadi penguatan BCA dalam 1 atau 2 hari ini sampai 28.300 sampai 29.000. Setelah itu akan rawan turun lagi. Ya, saya bisa salah, bisa aja salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengantisipasi dan tidak terlalu euforia. Jadi masih bisa terkoreksi. Nah, perdagangan di bulan September ini udah sisa berapa hari nih? Sisa 1, 2, 3 hari aja gitu ya. Jadi mungkin 3 hari ini nggak akan terlalu banyak fluktuasi. Hari ini naik, Senin masih bisa naik. Aku lihat Selasa, Rabu mungkin stagnan. Kita lihat Dow Jones juga gimana ya pada Selasa dan Rabu. Perkiraan saya Senin masih menguat terbatas. Demikian juga untuk BMRI. BMRI ini juga masih bisa menguat terbatas sampai ke 5450 dan 5450 sampai ke 5600. Jadi itu peluangnya tertinggi sampai 5600 untuk BMRI. Untuk BBNI sendiri kayaknya ini pantulannya juga nggak akan terlalu tinggi. BBNI sendiri ini kenaikannya berkisar di 4.700 sampai 4.830 aja. Targetnya untuk 1 sampai 2 hari ke depan. Ya, jadi setelah itu masih bisa turun lagi. Malam hari ini aku akan bahas tentang sektor perbankan. Sekarang aku akan bahas untuk saham-saham perbankan yang second liner, yang banyak jadi pertanyaan gitu. Yang banyak jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang kepengen saham syariah. Ini adalah BTPS. Di YouTube aku ada kasih lihat chart untuk BTPS. Saat ini trennya memang lagi slowing down banget gitu ya. Secara fundamental gimana untuk BTPS ini? Nah, BTPS ini ada yang menarik teman-teman ya. Jadi untuk BTPS ini porsi dari borrowernya ini gagal bayarnya itu udah semakin berkurang ya. Kalau dulu di April itu sekitar angka 50%, sekarang di bulan, jadi ini laporan bulan Juni ya, berdasarkan laporan bulan Juni itu udah berkurang sampai 25% ya. Jadi udah berkurang banget. Jadi intinya tuh sebenarnya ada perbaikan lah dari aktivitas perekonomian itu sedikit demi sedikit. Dan trennya semakin positif untuk gagal bayar ini semakin berkurang sampai di bulan Agustus gitu ya, sampai di bulan Agustus ini. Bahkan juga pemerintah itu sangat memberikan peran sekali terhadap BTPS ini ya. Jadi support pemerintah terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan banyak BLT ya, dan juga bantuan pemerintah secara langsung titipan uang ke perbankan itu sangat membantu sekali. Nah, untuk BLT yang dikasih ke masyarakat ini, BTPS bilang ini sangat membantu sekali untuk mereka juga membayar hutang. Jadi bantuan dari pemerintah ini sangat bermanfaat sekali buat mereka. Dan memang tingkat permintaan hutang yang baru ini terus naik ya. Jadi BTPS ini juga nothing special with BTPS, cuman udah mulai membaik aja gitu, tingkat gagal bayar hutangnya juga udah mulai membaik gitu. Nah, kalau BTPS sendiri secara teknikal, aku perhatikan ini agak sulit ya, agak berat untuk jangka pendek naik kenceng.
Karena sekarang fokusnya lagi pada saham-saham yang lebih ke big caps dulu nih, perbankan big caps dulu. Nah, instead of BTPS, aku akan coba bahas untuk BRIS nih. Buat aku, baik secara teknikal maupun secara fundamental, BRIS ini jauh lebih menarik buat saya ya. Sekarang saya mau bahas dulu untuk fundamentalnya BRIS. Nah, BRIS ini dia punya pertumbuhan laba bersih itu yang gila banget menurut aku di sektor perbankan tuh yang paling kencang banget itu BRIS pertumbuhan laba bersihnya pada kuartal kedua bulan Juni kemarin itu grow laba bersihnya itu 229,6%, jadi 117,2 miliar ya. Dibandingin dengan setahun yang sebelumnya pada bulan Juni tahun 2019. Aset dari BRI Syariah sendiri itu tercatat 49,6 triliun, artinya apa? Meningkat 34,75% dibandingkan setahun sebelumnya. Nah, ini keren banget ya. Nah, kalau untuk BRIS sendiri, aku lebih interested ya, baik secara teknikal maupun secara fundamental. Ini kalau market nggak lagi bearish, nggak lagi tren September, Oktober, big trend, jadi big trend, big picture-nya bukan arahnya turun, ini BRIS pasti tadi aku udah ambil buat trading, buat swing trading. Karena hari ini tuh BRIS tadi di area support banget gitu ya. 2 hari ini dia tertahan area support di angka 700. Cuma tadi kita juga sama, kita skip ini. Kenapa? Ya ini tadi ada yang nanya BRIS support di berapa? Supportnya 700. Kita skip ini kenapa? Karena market masih cenderung arahnya ke bawah. Jadi pantulan-pantulan kecil itu, istilahnya gini teman-teman. Kalau ada ombak besar turun, ini ada ripple, ombak kecil mau naik, dia kan keseret juga turun gitu. Nah, untuk BRIS sendiri short term ini dia bisa menguat sampai 830 sampai 830 sampai 890. Ya, ini resisten terdekatnya BRIS 830 sampai 890. Cuman sekali lagi ini sifatnya very spekulatif banget dan teman-teman yang berani trading di sini harus berani cut loss gitu. Jangan terus wah ini direkomend BRIS, siapa juga yang suruh beli. Oh ya, aku lupa kasih disclaimer. Semua yang aku bahas di sini ini adalah edukasi sifatnya, bukan sebagai perintah beli atau jual ya. Jadi bahan pertimbangan Anda aja gitu. Jadi wajib bagi edukator untuk memberikan disclaimer ya, untuk manage expectation juga gitu. Jadi BRIS secara teknikal dia menarik dengan support 700, berada di area support dan potensi untuk mantul sampai ke 820, bahkan sampai ke 807, 880 deh, 880. Cuman di sini resikonya adalah ketika big market, big picture arahnya turun, ombak besar arahnya turun, ripple naik itu bisa ketarik ke bawah. Apakah ini dead cat bounce? Iya. Oke, terus kemudian aku mau bahas lagi untuk saham yang lainnya, BBKP yang lagi happening banget di kalangan anak-anak muda karena dia katanya mau pakai BTS jadi ambasadornya gitu. BBKP ini kalau aku bicara tentang fundamentalnya, ada yang menarik dari Bank Bukopin di mana meskipun dulu sempat agak-agak kesulitan likuiditas, tapi ternyata Pevindo menaikkan peringkat BBKP atau Bank Bukopin ini dari IDA minus menjadi IDAA, jadi stable ya. Dan kemudian Bukopin ini juga mereka rajin banget untuk ngembangin digital bankingnya. Nah, satu yang sangat menarik lagi dari Bank Bukopin ini, akuisisi oleh Kookmin Bank Korea, ini berpotensi membuat kualitas dari manajemen sendiri meningkat ya. Jadi membuat kualitas dari manajemen perusahaan ini untuk menjadi lebih baik. Karena Kookmin Bank ini akan membantu pengembangan 460 cabang Bukopin juga dan menyokong kualitas permodalan melalui tambahan modal disuntik modal 3,6 triliun rupiah gitu ya. Oke. Jadi untuk BBKP ini dia supportnya di angka 210 dia bisa mantul pantulannya sampai ke 235 sampai ke 240. Lagi-lagi ini very risky banget juga ya. Jadi memang ada potensi pantulan tapi sifatnya spekulatif di mana ombak besar memang masih arahnya ke bawah gitu. Oke, kemudian untuk Bank Jawa Barat. Bank Jawa Barat ya, BJBR sendiri
earnings-nya di atas estimasi analis ya, di atas konsensus analis kemarin pada kuartal 2. Dan performa untuk BJBR ini sangat defensif sekali. Berdasarkan karena dia punya payroll based loans ya, dan sangat sedikit terimpact dari pandemi COVID-19 ini. Dan si BJBR ini, Bank Jawa Barat ini, yang menarik adalah dia punya tingkat kredit macetnya, NPL-nya itu sangat rendah sekali. Restrukturisasinya dia restrukturisasi utangnya cuma 4,8% dibandingkan dengan tingkat restrukturisasi utang industri di angka 14% pada bulan Juni. Oke, nah itu untuk BJBR. Kemudian secara teknikal gimana? Secara teknikal gimana untuk BJBR? BJBR ini juga secara teknikal dia menarik karena tertahan support MA100 di angka 870. Dia bisa jangka pendek tuh mantul sampai 925. Paling tinggi 960. Tapi ini very spekulatif juga, arahnya masih bisa ke bawah. Kalau ada pantulan jangka pendek banget, dead cat bonds aja gitu. Masih tentang BJBR ya, masih tentang BJBR. Ya, jadi pemerintah saat ini sedang mau kasih suntikan dana untuk BEX atau Bank Banten ya. Jadi apa sih dampaknya buat BJBR? Kalau Bank Banten ini dia dapat suntikan dana, dia bisa bertahan, BJBR ini nggak perlu ambil Bank Banten ini, nggak perlu akuisisiin si Bank Banten ini. Dan itu jadi satu katalis positif, itu jadi bagus gitu. Terus kemudian dari Bank Second Liner, terakhir aku akan bahas untuk Bank Jatim. Oke ya, Bank Jatim ya. Bank Jatim ini dia lagi di area support juga ya. Cuman secara liquidity, secara chartnya kok agak kurang kalau menurut aku. Secara fundamentalnya BJTM quite good. Net profitnya dia naik 12,7%, disokong oleh pertumbuhan kredit dan kenaikan NIM-nya dia 5,8% dibandingkan setahun yang lalu ya. Jadi laba bersih dia naik 5,8% gitu. Terus kemudian NPL dia atau tingkat kredit macetnya itu lumayan tinggi, 4,3%, di mana ambang batasnya, kalau ambang batas sehat itu menurut BI itu di angka 5%. Nah, sentimen positif si BJTM ini, dia mendapatkan dana PEN dari pemerintah sebesar 2 triliun, 2,4 kalau nggak salah ya. Ya, sekitaran, aku lupa jumlahnya berapa, dia dapat dana dari pemerintah gitu. Terus dia bekerja sama juga dengan Fintech Amarta untuk menyalurkan dana usahanya 500 miliar ke UMKM 5 gitu. Ke UMKM gitu ya. Jadi BJTM ini juga dia pengembangan secara digitalnya juga oke. Oke, aku kasih kesimpulan untuk saham second liner. Aku kasih kesimpulan untuk saham second liner, buat yang syariah sebenarnya BRIS dan BTPS itu mirip-mirip ya. BRIS ini potensial ya untuk yang syariah, karena banyak yang nanya nih teman-teman, banyak yang nanya investasi perbankan syariah gimana gitu. Ini BRIS menarik, cuman lonjakan profit yang segitu gedenya itu saya nggak jadiin itu sebagai nilai tambah yang terlalu gimana banget, karena saya lebih suka konsistensi. Takutnya nanti naik kenceng tapi nggak sustainable, nggak konsisten gitu. Terus kemudian kalau yang bank daerah yang bukan yang syariah, aku lihat BJBR ini very interesting ya. Very interesting secara fundamental. Nah, tapi sekali lagi untuk trading aku masih kasih satu lampu kuning banget bahwa market ini bisa naik dalam 1-2 hari. Ya, kemarin aku bilang IHSG bisa mantul, hari ini mantul, dikit, terlepas apapun itu penyebabnya, mau vaksin, mau apa, sebenarnya ya yang namanya sentimen mah ada aja lah gitu. Dan kemarin waktu Pak Anies Baswedan keluarin pengumuman PSBB itu sebenarnya memang udah waktunya IHSG jatuh gitu. Jadi ya mungkin pas timingnya pas banget gitu ya. Jadi teman-teman, ini kenaikan hanya sifatnya sementara aja. Still be very careful dan manfaatin kesempatan buat investasi. Level-level investasi aku udah sering kali bahas.
Untuk BCA aku juga udah ulang-ulang banget. Kemarin aku ada bilang BCA 27.000 nyicil beli. Bukan saya sih yang bilang, sebenarnya kita teamwork ya di Mtrade, kita bilang 27.000 nyicil beli. Nanti kalau ada duit lagi bisa di bawah lagi 26 atau 24. Ada yang bilang gini, kenapa sih nggak nungguin di bawah aja kalau udah tahu mau turun? Problemnya adalah kita nggak pernah bisa tahu bottom market itu di level berapa ya. Jadi kalau misalkan nungguin benar-benar di 24, ternyata dia bottomnya di 27, ya kita nggak dapat di situ gitu. At least kita punya di rentang harga yang lumayan murah.